kerjakan minggu lalu. Ya, tentang peluang ya, dan sekarang hari ini kita akan mempelajari apa itu mengidentifikasi kejadian saling lepas dan tidak saling lepas dengan benar, serta menghitung peluang gabungan dua lepas menggunakan aturan penjumlahan 4. Itu tujuan pembelajaran kita pada hari ini ya. Nah, di sini Bapak ingin bertanya lagi nih. Apakah kalian bisa membedakan dua kejadian disebut saling lepas? Nah, baik kita Bapak jelaskan sedikit ya. Yang disebut saling lepas itu, yang pertama itu tidak mungkin terjadi bersamaan, itu yang pertama. Nah, yang kedua itu tidak memiliki anggota yang sama. Nah, dalam contoh kehidupan sehari-hari ada beberapa contoh yang apa namanya itu kejadian saling lepas. Contoh permainan tuh yang pertama itu yang Bapak ambil ya, yaitu permainan lempar dadu. Itu ada nanti contohnya di bawah. Terus ada lagi contoh lain, kejadian saling lepas itu yang kemungkinan terjadi contoh deh, kita mengambil contoh siswa cowok dan cewek. Nah, yang disebut kejadian saling lepas itu yaitu cowok dan cewek itu tidak mungkin tidak mungkin bersatu gitu. Ada cowok ada ceweknya itu. Harus ada itu apa namanya tuh? Perbedaannya gitu. Nah, di sini ada contoh lempar dadu ya. Pak jelaskan. Nah, misal nih kita melempar lempar dadu. Kejadian A itu muncul angka genap 2, 4, 6. Itu 3 kali lempar. Muncul angka 2, 4, 6. Nah, di kejadian B, lemparan 1 kali, yaitu muncul angka ganjil, yaitu 1. Nah, dari sini kita sudah tahu yang disebut saling lepas itu yaitu angka genap dan ganjil itu tidak mungkin sama. Jadi saling lepas. 1 dan 2 tidak sama, 1 dan 4 tidak sama, dan 1 dan 6 itu tidak sama juga. Itu yang disebut saling lepas. Nah, bukan kalian tahu dari mana dapat 3/6 ini? Baik, kalau tidak tahu, kita kerjakan sama-sama ya. Dapat 3 dan 6 ini, yaitu dari 4 kali lemparan tadi. Keempat kali lemparan tadi, yaitu 3 kali muncul angka genap. Nah, dari angka genap itu artinya 3. Jadi, tetap seluruhannya dalam permainan dadu itu kan ada 1 sampai 6 kan? Pola dadu. Nah, jadi kita tulis saja
3 per 6. 3 dan 6 ini bisa dibagi lagi. Jadi 3 di 4. Itu juga sama dengan yang di atas. Karena ini cuma satu kali lemparan itu ganjil ya, dapatkan 1. Jadi kita tulis saja peluang B-nya 1. Nah, kita masukkan ke rumus peluang A gabung B dengan 1 atau 6. Di sini tadi ya, nah di sini karena awalnya kita dapat itu gaji 3 per 6. Jadi kita tulis awalnya saja 3 per 6. 3 per 6 tambah 1 per 6 yaitu 4 per 6. Dari sini sudah paham? Jadi 4 per 6 bisa dibagi lagi. Bagi dengan 2. Bisa dipahami ya? Nah, di contoh yang di atas tadi, apakah kalian ada pertanyaan? Kalau ada pertanyaan, Bapak silakan. Pak, kan kita dari sini, kalau bentuknya kan pemasukan tidak bisa terbagi ya, jadi tinggal kita tambahkan saja 3 per 3 tambah 1 itu 4. Nah ini kan keseluruhannya kan emang 6 ya, tadi itu mentoknya di 6, enggak sampai 7, enggak sampai 8, 9. Mentoknya emang di 6. Jadi kita tulis saja 3 tambah 1 itu 4. Dan 6 ini ya. Bagi lagi nih, kita sederhanakan lagi. Ya, sederhanakan lagi. 4 dibagi dengan 2. 6 dibagi dengan 2. Jadi 17. Ya. Bisa dipahami Satria? Kalau bisa, ada tugas kelompok nih. Tolong kerjakan ya tugas kelompoknya. Nanti tugas kelompoknya Bapak kasih di tugas rumah aja ya. Yang di rumah kelompoknya. Dan kita lanjut
Jadi kejadian saling lepas ini yaitu tidak mungkin terjadi bersamaan ya, itu pastinya. Tidak mungkin terjadi bersamaan dan tidak memiliki anggota yang sama. Pengen bertanya lagi nih, apa yang kalian pelajari hari ini? Apakah ada yang mau ditanyakan mengenai pembelajaran peluang pada hari ini? Silakan bertanya dan kalian pelajari pada hari ini apa saja yang memutuskan mengenai pembelajaran kita hari ini, kesimpulannya. Ya, nanti kalau kita sudah selesai nanti bisa dikumpulkan. Ada yang mau ditanyakan pelajaran kita hari ini? Kalau kalian kurang paham dengan penjelasan Bapak tadi, ada juga sih contoh lain selain dadu itu, kejadian di kehidupan kita pada sehari-hari itu ya, kehidupan nyata kita. Nah, apakah kalian pernah melihat lampu merah yang di jalan-jalan tuh? Lampu merah, kuning, hijau itu? Nah, itu juga bisa dijelaskan dengan kejadian saling lepas. Nah, kalau muncul yang merah itu kan tidak mungkin ya muncul juga yang hijau gitu. Harus bergiliran dia. Kuning, tidak mungkin muncul tiga-tiganya bersamaan gitu. Harus munculnya pisah dia. Merah dulu, bis merah kan mati, ya, lalu kuning dia. Itu juga saling lepas disebut peluang saling lepas. Disebut saling lepas. Tentang tugas kelompok tadi, ada yang mau ditanyakan? Tidak ada. Mungkin kita cukupkan sampai di sini dulu pembelajaran kita hari ini. Dan mengenai peluang tadi, kalian bisa cari di internet atau YouTube, TikTok, itu banyak ya peluang kejadian pada sehari-hari kehidupan kita. Mungkin sekian dari Bapak, karena kita mulai tadi dengan doa, dan untuk ini kita diakhiri dengan doa. Mohon kesediaan orang doa. Baik, terima kasih. Sekian dari Bapak, Bapak ucapkan terima kasih buat yang sudah hadir pada hari ini, dan sekian, terima kasih.